Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Dua kurir narkoba ditangkap di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang saat padat arus lalu lintas. Seorang pria 58 tahun di Talang Padang, Tanggamus ditangkap polisi karena mencabuli remaja tetangganya. Minyak kita di Pasar Bandar Lampung langka, sudah lama pedagang tak dapat pasokan dari agen. Ratusan warga Desa Bumi Agung, Kecamatan Kota Bumi, Rabu siang menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lampung Utara. Massa berasal dari Dusun Tulung Sidang, Bumi Rahayu, dan Yoso Agung. Mereka menuntut sertifikat dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL segera dibagikan ke pemiliknya masing-masing. Dalam orasinya, massa mendesak Kepala BPN Lampung Utara segera membagikan 110 sertifikat tanah warga yang diketahui sudah jadi sejak 2021 lalu. Setelah berdiskusi alot, BPN Lampung Utara akhirnya meminta waktu selama 2 bulan dan berjanji akan segera membagikan ratusan sertifikat tanah warga itu. Banyaknya jumlah pengunjuk rasa sempat menimbulkan kemacetan di Jalan Sumatera Lintas Tengah Kota Bumi Lampung Utara. Massa mengancam akan menggelar unjuk rasa lagi dengan kekuatan massa yang lebih banyak jika BPN tidak menepati janjinya. Suwandi, 32 tahun, wartawan salah satu media daring di Bandar Lampung Sabtu malam, dievakuasi ke rumah sakit akibat dianiaya oleh seorang preman pasar. Korban kritis akibat menderita luka bacokan golok di kepalanya. Pelaku bernama Sudir, preman pasar Smep Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Penganiayaan terjadi saat Suwandi sedang berkunjung ke rumah salah satu temannya di Kelurahan Kelapa 3, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Teman korban tidak tahu permasalahannya karena pelaku yang mabuk minuman keras itu tiba-tiba datang dan langsung membacok Suwandi. Polisi yang mendapat laporan dari keluarga korban langsung ke lokasi kejadian dan menggelar olah TKP. Motif penganiayaan sedang dalam penyelidikan polisi. Apakah ada kaitannya dengan pemberitaan korban atau masalah lain? Menurut saksi, sehari sebelumnya Suwandi dan Sudir terlihat cekcok yang belum diketahui penyebabnya. Sudir langsung kabur usai menganiaya korban dan kini masih buron. Seorang pria warga Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Senin malam dilarikan ke rumah sakit karena jadi korban penembakan. Korban bernama Kopot, 25 tahun. Ia menderita 3 luka tembakan di perut dan tangannya. Tak sampai 24 jam, pengejaran tersangka oleh polisi membuahkan hasil. Selasa siang, 2 penembak Kopot ditangkap saat dalam pelariannya di Desa Sungai Ceper, Oki, Sumatera Selatan. Kedua tersangka bernama Yuda dan Joni, adik ipar Kopot. Menurut polisi, keduanya menembak kakak iparnya karena cekcok soal utang piutang pembelian komputer. Yuda dan Joni menembak Kopot menggunakan senjata api rakitan jenis laras panjang. 3 butir peluru yang bersarang di tubuh Kopot telah diambil dan disita sebagai barang bukti. Senjata api yang dipakai tersangka menembak korban tidak disita karena telah dibuang ke sungai. Atas perbuatannya, Yuda dan Joni yang menembak kakak iparnya dijerat pasal ganda, yakni tentang penganiayaan dan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api, ancaman hukumannya 20 tahun penjara.
Pelaku eksploitasi seksual terhadap anak-anak ditangkap di sebuah rumah makan lesehan di Terbagi Besar, Lampung Tengah pada Minggu malam. Tersangka berinisial RB, 31 tahun, warga Lahat, Sumatera Selatan. Pemeriksaan polisi Senin siang mengungkap bahwa RB menyasar korban anak-anak SD dan jumlahnya mencapai 22 orang untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Kejahatan RB yakni mengajak korban melakukan panggilan video atau video call melalui WhatsApp untuk saling menunjukkan alat kelamin. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menemukan rekaman video pelaku di ponsel putrinya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah mengawal kasus ini dan mendampingi para korban untuk menghilangkan trauma mereka. Ponsel tersangka dan korban kini disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal ganda tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pornografi. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Suara tembakan peringatan berkali-kali mewarnai penyergapan bandar narkoba di Jalan Lintas Sumatera Terbagi Besar, Lampung Tengah pada Senin siang. Minibus yang dikendarai tersangka diadang di jalan dan 2 orang di dalamnya ditangkap. Dari penggeledahan di mobil tersangka, polisi menemukan 1 kilogram lebih sabu-sabu yang disimpan dalam bantal di bagasi belakang. Tersangka bernama Imam Mahmudi dan Helmi Siswandi, warga Padang Ratu, Lampung Tengah. Keduanya ditangkap saat baru membeli sabu-sabu langsung di Medan, Sumatera Utara. Polisi menduga sabu-sabu itu berasal dari luar negeri dan masuk Indonesia melalui Sumatera Utara. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar besarnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ini Pak Udan Medan. Satu lagi wisata air terjun di Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat, siap menyambut Anda yang hobi berpetualang. Wisata alam dan eksotis itu disebut Tulung Penyangu. Untuk menuju lokasi, pengunjung harus naik motor modifikasi karena menyusuri jalan setapak yang terjal di tengah hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan. Pengunjung melanjutkan dengan jalan kaki menyusuri kawasan hutan. Sesampainya di lokasi, lelah pengunjung terbayar lunas begitu melihat kesejukan air terjun Tulung Penyangu. Pengunjung pun betah berlama-lama menikmati air terjun setinggi 80 meter ini. Perjalanannya luar biasa, hanya saja bagus sih sebenarnya karena melewati kebun-kebun, perkampungan, ya, tapi jalannya itu terjal banget. Kalaupun kita mau naik motor, boleh naik motor, tapi jangan netting. Harus motor yang real tuh, soalnya kita kan beberapa kali kita beli tuh yang roda motornya. Capek nggak dalam perjalanan? Capek tinggi, luar biasa banget. Ternyata di pesisir barat ini ada wisata yang di luar kita belum tahu gimana, ternyata bagus. Pemerintah desa dan Pemda Pesisir Barat berjanji akan berkolaborasi membangun sarana penunjang wisata dari dana desa dan APBD. Selain itu juga akan dibentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk mengelolanya. Dana yang ada di pohon bisa dibantu sedikit untuk dalam tersebut.
Tapi lebih bagus sih kalau ada perhatian dari kabupaten kita, artinya untuk memajukan pariwisata kita yang ada di Kami sudah berencana untuk kolaborasi. Di KPH sudah ada usulan perencanaan kegiatan akan membuat akses, kemudian membuat dam. Nanti kami bagiannya apa? Yang untuk APBD 2023 kan sudah selesai dibahas dan ini belum masuk. Barangkali nanti bisa kita usulkan di 2024. Air terjun Tulung Penyagu bisa ditempuh selama lebih kurang 2 jam dari pusat kota Krui dengan motor. Pengunjung sementara ini belum dikenai biaya masuk namun membayar pemandu lokal seikhlasnya. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Benang wol tidak hanya dipakai untuk merajut bahan pakaian atau kain hiasan saja. Di tangan Helen Dian Putri, ia membuat inovasi dengan benang wol kini menjadi hiasan aneka bunga yang cantik dan estetik, serta bernilai ekonomis tinggi. Wanita 40 tahun warga perumahan Gria Sukarame Bandar Lampung ini kini kebanjiran pesanan. Omsetnya sebulan mencapai belasan juta rupiah. Semua itu bermula setelah tempat kerja Helen, yakni sebuah biro perjalanan di Bandar Lampung, bangkrut akibat pandemi COVID-19. Ibu 2 anak itu tidak mau hanya berpangku tangan dan belajar otodidak merajut benang wol. Awalnya ia kesulitan, namun hasil kerja kerasnya berbuah manis. Konsumennya tidak hanya dari Lampung saja, namun juga dari sejumlah provinsi lain. Helen juga mengajari 5 teman pengajiannya dan kini sudah bisa membantunya, sehingga mereka bisa mendapat penghasilan tambahan. Ini aja masih ada pesanan 1000 tangkai bunga, jadi memang benar-benar nggak kepegang. Untuk harganya sih bervariasi dari mulai 6.000 sampai 26.000, ya tergantung seperti apa. Misalnya seperti ini saya jual, ini kalau misalnya banyak itu biasanya umumnya saya jual 15.000, tapi kalau misalnya orderannya lebih banyak itu ya lebih bisa kurang gitu. Topi sama penutup kulkas. Kenapa Mbak senang rajutan? Apa ya, karena motifnya ini sih bagus. Helen mengandalkan media sosial untuk pemasarannya dan berharap ke depan usahanya bisa semakin besar karena bahannya pun mudah didapat dan pasarnya sudah ada. Pemirsa, tren digitalisasi telah mampu menciptakan peluang usaha kerajinan merajut seperti ini menjadi pola usaha rumahan online atau UMKM Go Digital. Terbukti pola usaha seperti ini mampu bertahan dan terus berkembang menuju UMKM naik kelas. Fitri Amalia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.